Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Hamzal Arif dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa Arab dan hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Dan dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa Arab itu dibagi tiga. Yang pertama, dasar psikologis atau dasar jiwa, dan yang kedua ada dasar linguistik, dan yang ketiga ada dasar pedagogis. Dan yang pertama saya akan membahas tentang dasar psikologis. Membahas dasar teori ilmu jiwa atau psikologis. Menurut para ahli psikologis, pembelajaran sepakat bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat unsur-unsur. Yang pertama, unsur internal, yaitu seperti bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terdahulu dalam diri pembelajaran. Dan yang kedua, unsur eksternal, yaitu seperti lingkungan, guru, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan apa sih faktor dominan atau paling besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran menurut teori ilmu jiwa atau psikologi? Ini bisa ditelusuri dengan dua madhab, yaitu yang pertama madhab behaviorisme. Itu madhab ini memberikan perhatian lebih besar kepada faktor-faktor eksternal, sedangkan madhab kognitif ini lebih memfokuskan perhatiannya kepada faktor internal. Sedangkan apa sih hubungan kedua madhab ini dengan belajar mengajar? Yang pertama, madhab behaviorisme. Dalam mengajar bahasa Arab, madhab ini melahirkan pendekatan. Dalam pendekatan ini peran guru sangat dominan karena dialah yang memilih bentuk stimulus pembelajaran dalam suatu kelas misalnya. Dan gurulah yang memberikan ganjaran atau hukuman, memberikan penguatan dan menentukan jenisnya. Dan dia pula juga memilih buku, materi, dan cara mengajarnya, bahkan menentukan bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada pembelajar. Jadi madhab ini adalah madhab yang menekankan pentingnya stimulus eksternal dalam pembelajaran dan lingkungan, dan tentunya penentu awal dari akhir positif dan negatifnya hasil pembelajaran. Dan lingkungan adalah penentu awal dan akhir positif dan negatifnya hasil pembelajaran. Sedangkan madhab kognitif adalah madhab ini bertolak belakang dengan madhab behaviorisme yang menekankan pentingnya stimulus eksternal dalam pembelajaran. Madhab kognitif menegaskan pentingnya keaktifan pembelajar dalam suatu kelas. Pembelajarlah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran dan lingkungan seperti anak kuliahan. Anak kuliahan itu mungkin lagi masuk ke madhab kognitif karena pembelajarlah yang harus aktif, berbeda dengan madhab behaviorisme. Madhab behaviorisme guru yang aktif, yang banyak aktif. Dan madhab kognitif ini adalah pembelajarlah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran. Tadi disebutkan ya. Dan lingkungan bukanlah penentu awal dari akhir positif atau negatifnya hasil pembelajaran. Sedangkan pembahasan dasar yang kedua itu dasar teori linguistik. Dasar teori linguistik itu terbagi dua. Yang pertama, linguistik struktural. Yang kedua, linguistik generatif. Linguistik struktural adalah kemampuan berbahasa yang diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan dan penguatan. Jadi gimana ya? Setiap harinya mereka selalu mempraktekkan
guru selalu mengajak mereka berbicara, misalnya berbicara bahasa Arab, dan murid pun pasti akan mengenal itu dan akan menjadikan sebuah kebiasaan suatu saat nantinya. Sedangkan linguistik generatif adalah menekankan bahwa kemampuan berbahasa adalah proses kreatif. Sedangkan teori pedagogis sendiri juga memiliki arti, yaitu ilmu pendidikan yang menyelidiki atau mengintai, mengawasi tentang gejala perbuatan didik atau membahas tentang cara pembelajarannya pendidikan anak itu seperti apa. Dan pedagogis juga harus bisa mendidik dan cara menyampaikannya yang bijak agar mudah dipahami dan diingat oleh anak atau siswa. Pendidik adalah yang mengandung komunikasi antara dua orang atau lebih yang di dalamnya mengandung aspek tertentu. Ya. Dan yang terakhir itu adalah pembahasan tentang hakikat pembelajaran bahasa asing. Hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Bahasa Arab merupakan bahasa sulit, ya mungkin bagi sebagian orang, karena bahasa Arab ini merupakan bahasa asing sekaligus bahasa mulia, yaitu bahasa Al-Quran, hadis, dan bahasa para nabi-nabi. Oleh karena itu pentingnya bahasa Arab sebagai sarana khusus dalam memahami Al-Quran dan hadis maupun ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap baru yang tumbuh saat seorang individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungannya dan terjadi setiap waktu. Maka disitulah akan memudahkan kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab itu kita harus bisa mempraktekannya, menghafal mufradat. Kita harus bisa langsung mempraktekannya. Karena percuma bila kita menghafal mufradat namun tidak mempraktekannya, nanti akan percuma. Kenapa? Karena kita hanya sekedar tahu apa mufradat itu, tapi tidak bisa mempraktekannya. Ya sudah, kamu tidak akan bisa bahasa Arab. Maka dari itu kamu harus bisa menghafal banyak mufradat lalu mempraktekannya dengan orang-orang supaya terbiasa belajar bahasa Arab, berbicara bahasa Arab, dan sehingga kamu bisa memahami Al-Quran, hadis, dan juga sebagian ilmu lainnya yang menggunakan bahasa Arab dalam kitabnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq